Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Tarsisius, pelindung para misdinar. Keberadaan martir muda Romawi ini ditemukan dalam sebuah puisi yang ditulis oleh Paus Damasus untuk menghormatinya. Dalam puisi itu, Paus Damasus membandingkan kematiran Santo Tarsisius dengan kematiran Santo Stefanus di abad pertama. Mereka sama-sama mati dirajam demi iman mereka akan Yesus Kristus. Stefanus mati dirajam orang-orang Yahudi di Yerusalem, dan Tarsisius yang sedang membawa sakramen Maha Kudus mati diserang gerombolan orang kafir Romawi. Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau akolit yang hidup di abad ketiga. Pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus, ia tinggal di kota Roma, Italia. Ketika berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi. Masa itu masa penganiayaan bagi umat Kristen, karena itu misa pagi dilakukan di tempat yang tersembunyi. Tak lama kemudian muncul seorang imam. Mereka bersama-sama merayakan perjamuan Tuhan. Tarsisius merasa amat bahagia bila menerima tubuh Kristus. Setiap kali mendengar imam berkata, "Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku dan inilah darahku," Tarsisius merasa damai. Setelah misa selesai, pastor memimpin. Tradisi lain menyebutkan paus yang memimpin misa. Melihat sekelilingnya, ia berseru, "Kita sama seperti saudara-saudara kita yang rela mati demi iman akan Yesus yang bangkit. Saat ini mereka sedang dalam penjara. Siapakah yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini?" Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tanpa bersuara, ia menengadah ke arah ibunya. Ibunya mengerti maksud Tarsisius dan menganggukkan kepala. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Pastor menggeleng, "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Roma menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Perjalanan melewati daerah serdadu Romawi aman. Namun justru saat melewati sebuah lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain, halangan muncul. Teman-temannya mengajaknya bermain. Tarsisius menolak. Teman-temannya heran. Mereka mengurumuni Tarsisius. Ketika mereka melihat Tarsisius memegang sesuatu di tangan, mereka menarik tangan Tarsisius dan berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Bahkan ia semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Alhasil akhirnya Tarsisius jatuh. Satu di antara anak-anak itu kesal karena tidak berhasil melepaskan tangan Tarsisius. Katanya, "Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat." Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius.
Tarsisius bergeming namun tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus di dadanya. Anak-anak itu semakin marah dan brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali. Beberapa kemudian Tarsisius sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti! Mengapa kalian menganiaya dia?" Anak itu lari terbirit-birit. Ternyata suara itu berasal dari serdadu Romawi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Mantan serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri. "Tarsisius, Tarsisius," panggilnya dengan suara halus. Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Saat Tarsisius meninggal dalam perjalanan pulang ke katakombe. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Calicitus, Roma. Perayaan 15 Agustus, lahir dan hidup pada abad ketiga, kota asal Roma. Wafat sebagai martir, dirajam sampai mati karena tidak mau menyerahkan sakramen Ekaristi pada orang kafir. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.